Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat jemaah berbahagia, puji syukur kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan alhamdulillah, yang mana di hari yang baik ini, di hari yang cerah ini, kita telah dapat kembali bersama-sama mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki guna untuk melaksanakan perintah Allah, ialah salat Jumat ini yang diwajibkan bagi kita kaum laki-laki yang tidak mempunyai halangan yang berat. Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min jum'ati fas'au ila dzikrillah, kata Allah. Apabila datang waktunya salat Jumat, maka tinggalkanlah olehmu aktivitas dunia ini. Apa aktivitas dunia ini? Ialah aktivitas dunia ini jual dan beli. Berarti apa? Apabila datangnya waktu sholat, barang yang kita jual, kalau belum laku, berhenti dulu menjualnya, simpan. Setelah sholat Jumat baru kita jual. Barang yang kita akan mau beli, belum putus harga, belum dapat, belum cocok, berarti berhenti kita dulu beli. Setelah sholat Jumat baru kita melaksanakan pembelian. Apabila kita melakukan hal yang demikian, inilah yang dikatakan, disampaikan oleh ayat, berhenti kamu dulu dari aktivitas dunia ini, jual dan beli, maka menghadaplah kamu kepada Allah, ialah sholat Jumat. Bukan sholat Jumat juga, tetapi di dalam sholat 5 waktu. Apabila azan telah berkumandang di masjid, di musola, berhenti kita, maka salatlah dulu sebentar. Hadirin sidang Jumat berbahagia, selawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mana sama-sama kita ketahui berkat perjuangan beliau membawa umat ini, manusia ini, dari alam kebodohan hingga alam yang terang benderang. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, hendaknya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat berbahagia, lewat kembali ke tingkat ini Hatib menyampaikan, yang pertama ialah buat Hatib sendiri, yang kedua mengajak hadirin sidang Jumat berbahagia, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sebanyak-banyak iman dan takwa. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang paling mulia di sisiku bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang banyak harta, bukanlah banyak orang yang kuat, tetapi orang yang banyak iman dan takwanya. Apabila kita banyak, iman kita banyak, takwa kita kuat, maka inilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Hadirin sidang Jumat berbahagia, lewat khutbah singkat ini Hatib menyampaikan, yaitu dengan judul, yaitu apabila kita mati maka terputus amal kita, yaitu tinggal amal kita 3 perkara. Sesuai dengan sabda Rasulullah, iza matu ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasa, Sodaqatil jariyah wa waladin solihan ilmun yuntafaku bihi ba'da. Kata Rasulullah, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka putus amalnya. Illa, masih ada, kecuali, berarti apabila kita ini meninggal dunia, berarti kita tidak bisa lagi beramal. Maka banyak pendapat di akhir zaman.
tentang masalah fikih dan sebagainya. Apa pendapat? Ada yang dikatakan apabila mati anak Adam itu tidak perlu didoakan lagi. Ada yang mengatakan perlu didoakan. Memang apabila kita meninggal itu otomatis kita tidak bisa beramal lagi. Tetapi ada amal kita yang bisa bikin berjalan, yang bisa akan mengirim ke dalam arwah kita. Maka dikirim amal itu, selagi amal itu dipakai orang, selagi amal itu lagi berjalan. Kita contohkan dulu sebelum kita masuk kepada hadis Rasulullah. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Apa? Sewaktu kita muda, kita bercocok tanam karet, tanam sawit. Itu sebagai contoh. Setelah kita tua nanti, kita tidak bisa bekerja lagi. Karet tidak kita jual, sawit kita tidak jual, masih ada. Kita tidak bisa bekerja, berarti hasilnya masih kita makan sampai mati. Bahkan belum dijual, kita meninggal, anak kita masih memakan hasil sawit dan karet itu. Itu sebagai contoh. Maka dicontohkan kepada ibadah. Yang pertama kata Rasulullah, apabila mati anak Adam itu putus amalnya, berarti amalnya tidak bisa lagi. Tetapi ada amal yang bisa dikirim setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, sedekah jariyah. Mereka selama hidup bersedekah. Kemana dia bersedekah? Sedekah ada dua. Sedekah yang baik, sedekah yang tidak baik. Sedekah yang baik bagaimana? Sedekah di masjid, musola, anak yatim, fakir miskin, MDA, itu sedekah yang baik. Maka pahalanya terus akan berjalan. Sedekah yang tidak baik bagaimana? Sedekah di tempat meja domino, main game dan sebagainya, judi dan sebagainya. Itu sedekah yang tidak baik. Maka apabila kita bersedekah yang baik, bersedekah kita di masjid, di musola, anak yatim fakir masjid. Kalau kita bersedekah di masjid, selagi sedekah itu ada di dalam masjid dipakai oleh orang, amalnya akan mengalir terus menerus sebelum yaitu sedekah itu dibongkar orang. Maka banyak orang bersedekah kadang-kadang, ini sedekah kami jangan dibongkar, kami pasang ini jangan dibongkar untuk selamanya. Mengapa? Mereka berpendapat apabila sedekah itu dibongkar, pahalanya habis. Tidak ada lagi, cuma sampai di situ. Kalau pahala sedekah kita makan, makanan itu sedekahnya ialah pahala, memang ada pahala ada. Tetapi kalau pahalanya cuma 1 hari 1 malam. Dimakan pagi, keluar sore, habislah pahala. Pahala tetap ada. Tapi tidak bergulir untuk selama-lamanya. Yang kedua apa? Wa waladin solihan. Apa? Anak yang soleh. Setelah kita meninggal, ada anak yang soleh. Apa anak yang soleh? Anak soleh ada 2. Anak yang soleh, anak yang patuh. Ada anak yang patuh, ada. Kamu jangan menghisap narkoba, nak. Mereka tidak mau menghisap. Kamu jangan keluyuran malam. Kamu jangan memain sana dan sini. Mereka tidak mau. Tetapi mereka tidak sholat. Ini anak yang patuh. Yang kita cari anak soleh lagi patuh. Apa solehnya? Ayahnya ke masjid, dia ikut ke masjid. Ayahnya ikut pengajian, dia ikut pengajian. Apalagi di masjid kita 1 kali 1 minggu membuka pengajian agama tentang fikih. Kalau kita mau bawa anak kita untuk belajar masalah fikih supaya tahu dia apa itu fikih, ilmu apa itu. Jangan dia setiap hari mondar-mandir hidup dan sebagainya, tetapi perintah Allah dia langgar, fikih tidak tahu. Kalau kita sekolah dulu SD kelas 5 SD telah belajar fikih sampai mana yang sekolah MTS. Belajar fikih mulai dari tata cara beruduk sampai sholat dan sebagainya. Zaman sekarang apa? Di SD itu tidak ada lagi pelajaran agama. Cuma 1% yang ada pelajaran agama. Berarti semakin hari semakin tipis agama. Tidak mau kita harus mendidik anak menjadi anak yang soleh. Apa solehnya? Sekurang-kurangnya mereka mendoakan kita 1 kali sehari semalam.
Kalau mereka sholat 5 waktu sehari semalam, berarti mereka ini mendoakan kita 5 hari, 5 kali sehari semalam mendoakan. Apabila mereka mendoakan 5 hari, 5 kali 1 hari 1 malam, inilah anak yang soleh. Hadirin sedang jemaat berbahagia, selanjutnya ialah ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu 2. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmunya? Kita ajarkan anak kita mengaji. Tidak sanggup kita mengajarkan anak kita mengaji, diantar ke tempat pengajian. Tetapi sayangnya di zaman sekarang ini, apa sayangnya? Kadang-kadang diantar anak kita ke tempat pengajian, bayar uang pengajian sama gurunya, kita pelitnya minta ampun. Kadang bayar 20.000 1 bulan kita tidak sanggup. Tapi apa? Membeli paket 200.000 1 bulan kita sanggup. Bayar anak untuk pengajian kita kadang-kadang tidak sanggup. Ini telah menjadi fenomena di masyarakat Islam zaman sekarang ini. Kalau anak urusan agama, untuk belajarkan agama, enggan untuk bayar. Tetapi untuk bayar urusan dunia, santai saja kita mengeluarkan. Apalagi beli paket 200.000 1 minggu, sanggup. Bayar SPP untuk anak pengajian, kadang 5.000 1 minggu. Kita ngarang ngomong-ngomongnya tidak enak sama guru pengajian. Hadirin sidang Jumat berbahagia, maka yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu santet, ilmu cara mencuri dan sebagainya diajarkan kepada anak kita supaya ilmu jangan hilang. Apabila ilmu santet itu diturunkan kepada anak kita, selagi ilmu itu akan dipakai oleh anak dan orang-orangnya, maka kita yang memberikan dosanya dapat. Selama ilmu itu masih ada dipakai orang, maka yang punya ilmu santet hati-hati menyampaikan kepada anak-anak, hati-hati menyampaikan kepada orang-orang, karena mudaratnya kepada kita. Yang seharusnya kita sampaikan ialah ilmu agama. Hadirin sidang Jumat berbahagia, di antara kita apa? Sedekah tidak sanggup, menjadi anak yang soleh tidak sanggup. Selanjutnya apa? Memberi ilmu tidak sanggup. Apa seharusnya? Ini tiga-tiga ini kita tidak punya. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka diri kita masing-masing selama nyawa masih ada di kandung badan, maka perbanyaklah amal kita pribadi. Perbanyaklah amal. Sholat 5 waktu, ada sholat berjemaah, datangi di masjid dan bersolat. Kenapa demikian? Ilmu yang bermanfaat kita tidak punya, anak yang soleh kita tidak punya, sedekatul jariyah kita tidak ada. Apakah ada di zaman sekarang umat muslim? Ada. Solat dia tidak mau, anak yang soleh dia tidak mau, ilmu yang bermanfaat tidak ada, sedekatul jariyah tidak ada. Ada di antara umat Islam? Ada. Kalau ada di antara umat Islam yang sedemikian, solat anak yang soleh tidak ada, ilmu yang bermanfaat tidak ada, sedekatul jariyah tidak ada, solat tidak ada, mau jadi apa kita hidup di atas dunia ini? Coba kita pikirkan. Jangan salah mengatakan, orang mengatakan berarti kalau mereka hal ada yang sedemikian, samalah detailnya seperti hewan yang melata di atas bumi. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan kamu itu untuk sujud kepada kami. Kalau tidak kamu mau untuk sujud, maka kami tidak akan ciptakan kamu. Maka berpikirlah tentang ayat itu. Untuk itu, hadirin sidang Jumat berbahagia, umur kita masih ada di kandung badan, maka renungkanlah kepada diri kita masing-masing. Kalau tidak ada anak yang soleh, tidak ada sedekatul jariyah yang berbanyak, tidak ada ilmu yang disampaikan kepada orang, tiga-tiga ini tidak ada, maka mau tidak mau perbanyaklah amal diri kita masing-masing. Solat 5 waktu dengan rajin, perbanyak solat sunat dan sebagainya. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya. Jikalau ada kesalahan dan kesilapan, memang datangnya dari Latif, kebenaran datangnya dari Allah. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Rabbana waliwadayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana waliwadayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana waliwadayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.